Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi sama aku Tia di sore ini. Aku lihat yang hadir ada 15 orang. Nggak kayak kemarin-kemarin, soalnya kemarin ramai banget dan sekarang lebih sepi mungkin karena udah pada UTBK. Di sini ada yang kemarin udah selesai UTBK. Semoga hasilnya bagus ya dan lancar-lancar semuanya gitu. Hari ini kita akan bahas biosfer. Obi udah. Gimana UTBK-nya susah nggak kemarin? Bisa nggak ngerjainnya? Ceritain dong, feel abis UTBK. Ciel. Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Oke, biosfer. Ini sebenarnya materi kita belajar, kalau yang SMA kita belajar waktu pas kelas 11. Itu either semester 1 atau semester 2, I kind of forget, tapi kita belajar waktu pas kelas 11 yang ini. Seperti biasa, kalau kelas aku, kalau misalnya mau mulai, pasti kita main games dulu. Dan biasanya ada hadiahnya, jadi silahkan masuk ke quizzes.com dan aku akan share screen. Nih, ya, ditunggu sebentar. Alright. Siap-siap yang mau THR Ramadan, menyinari THR. Tunggu bentar, aku open dulu deh, aku jangan buka dulu. Kita buka quizzes. Ini sebenarnya tadi tuh udah, cuman habis itu error dikit. Oh ini dia nih, ada di sini ternyata. Tidak jadi hilang. Oke. Aku lihat dulu yang hadir. Oke deh. Oh ya, by the way, hari ini kita main gamesnya 2 kali. Jadi, pergunakan kesempatan untuk mendapatkan cuan. By the way, teman-teman udah muncul kan share screen aku? Please comment di chat aja sih maksud aku. Udah oke. Ini dia. Tara. Nah, yang ini dulu. Aku mau ajak kalian main. Biar, karena kita kan udah belajar nih kelas 11 ya kan. Berarti kita pasti udah tahu nih cover dari si biosfer ini akan belajar apaan aja. Seperti itu. Gak tau kenapa hari ini quizisnya rada lemot dikit, tapi gak apa-apa. Yang penting aku main sama kalian, jadi gak apa-apa. Aku akan jawab yang salah-salah. Silahkan masukkan game code-nya 6846711. Aku tunggu. Iya, ada yang namanya sama kayak aku. Ada yang namanya V. Sama namanya kayak aku. Kalau di sekolah dipanggilnya gitu. Oh ya, by the way, hari ini nggak sebanyak biasanya. Jadi kita kayak private gitu ceritanya. Teman-teman yang lain, ayo aku targetin 10 partisipan, kita bisa mulai. Dan Safira. Oh ya, by the way, nanti kalau ada yang telat join, ntar kayak waktu itu ada yang nggak bisa join, aku akan tulis game code-nya adalah sebentar 684. Terus berapa tuh nggak kelihatan. Tunggu, awas yang kan 6846711. Why I can do this so forgetful. 684
Iya, ditungguin, Naf. Tenang aja. Nggak bakal ditinggal kok. Aku tungguin. Alright. Udah. Bener kan ini? Oh ya, betul. 10, ada lagi nggak yang mau join? Ayo. Aku pengen lihat partisipannya. Wih, banyak hari ini. Senang deh aku kalau banyak. Kita main games. Siapa nih? Aku mau join, linknya di mana, Kak? Kamu buka quizzes.com, terus kamu enter game code 6846711. Kayaknya nih bisa dibagiin linknya. Nih bentar, tunggu. Udah tuh. Nah, itu dia linknya. Kalau yang males ngetik atau silahkan. -12. Kak Praventia cantik, baik, terima kasih. Kenapa tiap gua ngajar ada yang begini? Aduh. Lucu sih. Muhammad Ardiansyah. Ntar Ardi gue suruh baca PPT ah. Udah nih guys, aku udah boleh mulai atau kalian masih ada lagi yang pengen join? Ngomong aja ya. Soalnya takutnya ntar kalian tertinggal, tapi kalian pengen join. Gitu. Bagaimana? Udah ya, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silahkan. Bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum. Aku ntar aja jawabnya pas waktunya udah mau habis. Gini deh. Right or wrong, it's okay. This game is made for, not for me. Wow. Memiliki ciri tumbuhan yang padat dan matahari tidak sampai ke dasar hutan. Jadi tumbuhan itu padat. Next. Oke, Kak Praventia cantik, bagus gitu dong, jangan memalukan aku. Yang menjadi bagian dari biosfer. Waduh. I will answer this. Betul. Kita lihat siapa yang betul. Oke. Persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata sebab faktor fisiografis dan edafik menjadi pemicunya. Ayo, apa itu fisiografis dan edafik? I want answer. Aku nggak akan jawab yang benar. Aku mau jawab yang seru aja. Yang terakhir, fungsi klimatik yang mempengaruhi persebaran biosfer. Suhu, ketinggian tempat, hujan, air. Ini ngasal seru kali ya. Alright. Ini kayaknya nggak usah deh. I don't care about this, but yeah. Karena aku akan menjawab yang salah mau bagaimanapun jenisnya. Fenomena. Alright. Kita lihat. Wow. Kita lihat dari atas ke bawah. Oke. Sudah. Oke deh. Udah bisa diakhiri. Aku udah lihat. Doyong please. Kamu screenshot. Karena kamu yang menang. Iya. Kita lihat dari poinnya ya. Bukan dari benar salahnya. Because correct or wrong. It can be everything. And it can be everyone actually. So yeah. Oke. 10 from 14 players completed. Jadi kita akan tunggu 4 orang lagi. Yeah, but that's no need. Ayo Safira. Dan halo. Entah mengapa namanya halo. Arman dan Ataya. Apa aku udahin aja kali ya?
kita finish sekarang. Kita end game. Dan kita lihat siapa yang menang. Well, we can see it clearly. Jadi untuk selanjutnya, aku bakalan review. Jadi aku pengen lihat kayak why ini tuh bisa benar dan ini tuh bisa salah, kayak gitu ya. Nah ini, let's see the answer and why it can be like that. Jadi kenapa jawabannya bisa kayak gitu? Kita kan pasti penasaran dan pengen tahu gitu ya. By the way, kalau hari ini aku ngajarnya kecepatan, tell me. Jangan diem, oke? Okay? Bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun jarum itu adalah bioma taiga. Bioma taiga ini adalah bioma yang letaknya di lintang tinggi gitu. Jadi saudaraan sama tundra. Nah, bedanya taiga dan tundra apa? Kita akan lihat nanti. Yang pasti tidak sesusah itu. Memiliki ciri tumbuhan yang padat dan matahari tidak sampai ke dasar hutan. Adalah hutan hujan tropis. Alasannya adalah hutan hujan tropis itu begini. Bentukannya adalah dia itu padat karena sinar mataharinya masuk terus, hujannya juga lancar. Jadi wah, berfoya-foya tuh dia fotosintesisnya. Makanya tumbuhannya tuh subur-subur dan padat-padat gitu. Jadi matahari itu nggak sampai ke dasar hutan, yang menyebabkan dasar hutannya itu jadi lembab, sehingga di dasar hutan hujan tropis biasanya banyak tanaman lumut gitu ya. Pertanyaan ketiga yang bagian dari biosfer adalah atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi biosfer adalah segala sesuatu di muka bumi ini yang punya kehidupan, yang punya aktivitas kehidupan. Jadi dia ada di atmosfer, di lapisan udara, litosfer yang kita injak sekarang ini, termasuk pedosfer di dalamnya, dan ada hidrosfer atau lapisan air. Sedangkan astenosfer itu di bawahnya litosfer, atau biasa kita bilangnya adalah mantel bumi. Di mantel bumi orang hidup meninggoy juga ya, kalau misalnya kita lihat-lihat. Nggak bisa, tidak semudah itu. Pertanyaan keempat, persebaran flora dan fauna di muka bumi tidak merata. Sebab faktor fisiografis dan edafik menjadi pemicunya. Typo. Jawabannya adalah yang A, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, keduanya saling berhubungan. Jadi faktor fisiografis itu adalah faktor tinggi rendahnya suatu daerah. Jadi misalnya daerah gunung tingginya berapa, nah daerah bawah atau daerah dataran rendah itu tingginya berkisar berapa sampai berapa. Nah itu fisiografis ya, jadi tinggi rendahnya sesuatu daerah. Kalau edafik itu tanah. Jadi persebaran flora dan fauna ini didasari oleh beberapa faktor. Salah duanya adalah fisiografis dan edafik ini. Gitu. Pertanyaan terakhir, fungsi klimatik yang mempengaruhi persebaran biosfer adalah suhu dan hujan. Suhu dan hujan. Yang ditanya adalah fungsi klimatik. Nah, fungsi klimatik itu terdiri dari suhu, curah hujan, kelembapan, dan juga perilaku adaptasi. Jadi yang bukan suhu, curah hujan, perilaku adaptasi maupun kelembapan itu berarti bukan faktor klimatik. Sedangkan yang jawaban kedua dan keempat ini itu punya fungsinya masing-masing. Nanti kita akan belajar. Seperti itu. Ya, seperti itulah kuis kita hari ini. Tolong doyo. Nah, itulah namanya. Susah banget ya Allah nama orang Korea. Selanjutnya aku akan share screen lagi materi yang mau kita pelajari hari ini. Sebentar ya guys. Entah mengapa dia tuh hari ini laptop sering aneh. Tapi nggak apa-apa. Alright. Kalau belajar biosfer sama Tia, we always do it in a very fun way. Right? Seperti biasa kalau aku ngomongnya kecepatan, tolong please remind me. Sebelum itu aku pengen lihat dulu partisipan. Ya, siapa aja. Alright, okay.
Oke. Alright. Kita maju. Yang hari ini kita akan belajar adalah faktor persebaran. Jadi biosfer itu erat persebarannya sama flora dan fauna. Makanya aku tadi bilang di awal kalau kita tuh udah pernah belajar ini, either di SD, SMP maupun SMA. Kalau di SMA kita belajar di kelas 11. Kayak gitu. Nah, kita bakal belajar dari 5 subbab ini. Yang pertama adalah faktor persebaran. Yang kedua adalah faktor persebaran, yang kedua persebaran flora di dunia. Yang ketiga kita akan belajar persebaran fauna di dunia. Lalu flora di Indonesia dan juga fauna di Indonesia. Nanti slide PPT ini akan langsung masuk ke materinya bersinar. Kalian bisa akses siapapun dan bisa kalian edit-edit juga, kalian tambah-tambahin notes, itu terserah. Kayak gitu. Lalu kita mulai aja ke yang pertama, yaitu faktor persebaran. Tapi sebelum masuk ke faktor persebaran, kita harus tahu apa itu biosfer. Teman-teman di sini, please, aku akan baca di chat apa yang dimaksud dengan biosfer. Tadi kan udah tuh di awal, tapi aku pengen denger lagi dari kalian, siapa tahu each of you punya pendapat yang beda-beda tentang apa itu biosfer. Namanya pendapat, kita bisa kasih tahu ke semua orang. Kita lihat siapa nih. Tempat tinggal makhluk hidup, lapisan flora dan fauna. Oke, betul. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya bahwa apa itu biosfer? Silahkan. Sebelum aku menjelaskannya. Tuh. Masih ditunggu pendapatnya. Kalau ada each of you yang mau share, tapi untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Lapisan yang ditempati tempat adanya kehidupan. Oke, Hechan, Doyong, ini kenapa? Ya, semoga kalian berjodoh dengan Doyong dan Hechan ya. Amin. Mari kita mulai kan. Sebentar ini. Amin. Astaga kalian itu. Amin. Ya. Terbesok-besok kalau aku ada rezeki, giveaway-nya atau yang menang quiz dapetnya PC ya guys, photo card. Bagiin aja. By the way, jadi biosfer itu adalah betul zona kehidupan di muka bumi. Jadi ini aku jelasin aja secara rinci dan ringkas aja, supaya nanti kalian taking notes-nya nggak terlalu panjang. So listen to me carefully bahwa biosfer adalah zona kehidupan yang ada di muka bumi. Jadi semua tempat di muka bumi yang punya makhluk hidup itu namanya adalah biosfer. Kayak gitu. Dia itu dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah atmosfer, yang kedua adalah litosfer, dan yang terakhir adalah hidrosfer. Kayak gitu. Kalau di atmosfer, yang mempengaruhi persebarannya itu adalah angin. Terus kalau bisa di litosfer, wah banyak banget ya. Kalau di litosfer tuh banyak. Ada ketinggian tempat, ada faktor tanah, termasuk di pedosfer itu tadi. Lalu ada hidrosfer, lapisan air. Ini biasanya fungsinya buat ikan-ikan atau bibit-bibit yang kebawa arus air. Itu nantinya dia akan mengendap di tempat lain, lalu habis itu ya tumbuh lagi daun, tumbuh lagi pohon-pohon baru. Lalu kalau hewan dia akan bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain melalui faktor si hidrosfer itu. Gitu. Jadi hidrosfer juga menjadi salah satu faktor kenapa dia itu bisa tersebar gitu. Dan aku pengen nanya ke kalian, PPT-nya tuh udah ganti slide belum sih? Karena dia nggak ganti slide, sebentar. Belum ya? Bentar. Belum, sabar ya guys, tunggu sebentar. Aduh. Aku harus lihat dulu.
Oke, nah ini dia nih si biosfer itu tadi. Oke, bisa nih. Nah, lalu yang pertama, seperti yang sudah aku janjikan di awal, kita akan membahas tentang faktor persebaran. Nah, tiap belahan dunia itu memiliki ciri khas biosfernya masing-masing. Hal itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan kita sebutkan setelah ini. Yang pertama adalah klimatik atau iklim, yang terdiri dari suhu, curah hujan, kelembapan, dan perilaku adaptasi. Lalu bagaimana si faktor klimatik ini dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia? Caranya gini, contoh, hewan-hewan di suhu rendah itu memiliki bulu yang tebal. Dia memiliki lapisan lemak yang tebal. Dia juga memiliki kelembapan tubuh yang tinggi. Contohnya salamander. Salamander dia itu punya badan yang kayak ada lendir-lendirnya gitu. Dia itu tinggal di bioma taiga, di mana bioma taiga adalah bioma yang terletak di lintang tinggi. Jadi alasan kenapa si salamander itu dia punya badan yang berlendir-lendir itu adalah untuk maintain, untuk mempertahankan kelembapannya. Karena daerah lintang tinggi itu karena dia dingin, dia membuat sesuatu itu menjadi kering. Kayak kita kalau tinggal di daerah lintang tinggi, pasti kulitnya kering-kering gitu loh. Terus abis itu ada juga yang sampai merah-merah. Nah, kayak gitu tuh. Terus abis itu kenapa bulunya tebal-tebal? Kenapa lapisan lemaknya tebal-tebal? Ya untuk melindungi mereka dari badai salju yang dingin. Sedangkan kalau misalnya hewan-hewan yang tinggal di daerah dengan suhu yang tinggi, contohnya di daerah gurun, contohnya onta deh. Onta itu punya yang namanya punuk. Seperti itu. Punuk. Lalu abis itu ada bulu mata yang tebal. Bulu matanya onta kan lentik banget tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Ya untuk menahan badai pasir yang nantinya bisa masuk ke mata mereka. Seperti itu. Itu bagaimana suhu dan perilaku adaptasi dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Curah hujan, contohnya di hutan hujan tropis, dia itu membuat si pohon-pohon itu tuh banyak air, banyak fotosintesis. Alhasil jadi lebat, jadi hijau kayak gitu. Kelembapan tadi contohnya si salamander, kayak gitu ya. Kalau manusia gini, dia itu berfungsi sebagai sarana pemindahan. Bagaimana manusia dapat menjadi sarana pemindahan? Caranya begini. Dulu di Indonesia itu nggak ada loh panda. Lalu beberapa tahun yang lalu Indonesia meminjam panda kepada Cina untuk dibawa ke Indonesia. Jadi dimasukin ke area konservasi dan juga rekreasi. Proses pemindahan itu membutuhkan manusia karena panda sendiri dia nggak bisa tuh jalan dari Cina ke Indonesia pakai kaki dia yang pendek dan kecil itu. Seperti itu. Terus abis itu contoh lain nih misalnya tumbuhan ya. Misalnya dulu di Belanda itu tuh nggak ada rempah-rempah. Lalu mereka ambil dari Indonesia bibitnya, mereka bawa ke Belanda, mereka tanam di sana. Yang bawa siapa? Oh manusia. Karena itu tanaman nggak bisa tuh dia jalan sendiri, pergi ke luar negeri, lalu tiba-tiba, tara, I'm here. Udah di Netherlands kan nggak bisa tuh. Jadi kita membutuhkan manusia untuk melakukan yang namanya persebaran gitu. Persebaran biosfer atau persebaran flora dan fauna lah intinya. Terus kalau misalnya air, bagaimana air dapat mempengaruhi sarana pemindahan? Caranya gini, misalnya sungai di daerah A itu sudah tercemar. Dia udah nggak bagus lagi deh, intinya udah kayak banyak limbah dan lain segala macam gitu. Lalu sungai di daerah B itu masih bagus, masih ya seger deh airnya, masih jernih, bahkan kelihatan deh tuh dasarnya. Ikan-ikan dia pasti akan berpindah, bermigrasi. Jadi air itu sebagai sarana migrasi hewan-hewan yang tinggal di air itu sendiri. Sedangkan kalau tumbuhan, biasanya gini, ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuhnya itu tuh di pinggir sungai. Lalu setelah itu tiba-tiba biji dari tumbuhan itu tuh jatuh ke air. Oh sama air digulingin tuh sama dia ke bawah arus, ke tempat baru terdampar. Lalu pas terdampar itu,
tumbuh lagi tanaman baru kayak gitu. Angin, selanjutnya yang angin sama sebenarnya sama air. Kalau angin itu dia biasanya bawa serbuk bunga. Contohnya biasanya ya yang pakai angin tuh bunga dandelion. Kalian tahu kan bunga dandelion kan kalau terbang gitu warna putih. Nah itu dia akan mencari tempat baru. Di mana di tempat baru itu dia akan tumbuh lagi jadi pohon dandelion yang baru. Lalu selanjutnya adalah fisiografi atau ketinggian tempat dan letak wilayah. Sama seperti yang tadi aku udah bilang, biasanya kalau di dataran tinggi atau di daerah-daerah lintang tinggi, itu tuh hewan-hewannya bulunya tebal gitu. Sedangkan kalau di daerah yang lebih rendah, dia biasanya hewannya tuh ya yang intinya sesuatu yang bisa mempertahankan diri mereka. Sama seperti pohonnya. Kalau misalnya ketinggian tempatnya itu tinggi, biasanya yang tumbuh itu tuh pohon cemara di gunung. Nah itu pohon cemara. Terus abis itu daunnya kayak daun apa ya kayak runcing-runcing gitu. Nah itu untuk memperlambat penguapan mereka karena daerahnya itu kering. Daerah dingin tuh kering daripada daerah yang di bawah seperti itu. Lalu edafik atau faktor tanah. Kenapa tanah dia itu tiba-tiba bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktor edafik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor kesuburannya tanah itu sendiri. Lalu ada faktor unsurnya itu sendiri. Dan tekstur tanah itu sendiri. Kayak gitu. Caranya gini teman-teman. Di suatu daerah, kalau tanah itu bagus, tumbuhan yang tumbuh pun pasti bagus. Ketika tumbuhan yang tumbuh bagus, maka hewan-hewan herbivora akan mendapatkan makanan bergizi dari tumbuhan yang bagus itu. Kalau hewan herbivoranya bagus, terus abis itu hewan herbivora dimakan oleh hewan karnivora, maka hewan karnivora juga akan mendapatkan nutrisi yang bagus pula. Karena hewan herbivoranya makan sesuatu yang bagus. Gitu. Setelah itu, hewan karnivora mati. Goodbye deh tuh hewan karnivora, udah kan busuk, jadi sampah organik lah istilahnya. Akan menghasilkan sampah organik yang bagus dan nantinya akan terurai menjadi tanah yang bagus lagi. Seperti itu. Jadi itu berupa siklus. Gitu. Makanya biosfer ini sebenarnya ada juga di pelajaran IPA. Kalian bisa tonton videonya di YouTube-nya Bersinar Project. Itu aku lupa di Aksa atau di Tama yang jadi tutor waktu itu. Tapi kayak Tama karena dia megang biologi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Di slide selanjutnya kita akan bahas persebaran flora di dunia. Kalau flora itu pasti identik dengan, nah kan nggak bisa lagi deh. Kalau flora itu dia identik sama yang namanya bioma. Seperti itu. Nah, bioma. Bentar, jangan di slide dulu. Ilmu untuk mempelajari bioma sendiri adalah biogeografis. Dan bioma adalah kelompok tumbuhan yang tumbuh di tempat yang sama. Jadi misalnya kalau di lintang tinggi ada namanya hutan konifer. Intinya adalah sesuatu yang mendominasi wilayah tersebut. Bukan kayak semua tanaman tuh hari itu enggak semua tanaman harus itu, tapi biasanya ada dominasi kelompoknya. Di lintang tinggi biasanya banyak tanaman-tanaman berdaun berdaun duri gitu. Terus habis itu kalau di dataran yang kayak dataran gurun, nah itu biasanya tumbuhannya adalah tumbuhan-tumbuhan yang penguapannya sedikit kayak gitu. Nah, itu namanya bioma. Jadi dia itu sesuatu yang mendominasi. Bukan semua harus begitu bentukannya, tapi dominasinya seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Sesuai namanya, bioma hutan hujan tropis ini pasti letaknya di wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi itu sekitar 200 sampai 255 mm per tahun. Oh ya, wilayah yang tropis ini aku belum jelasin ya tadi. Wilayah tropis ini adalah wilayah yang terletak antara 0 derajat
sampai 23,5 derajat lintang utara sampai lintang selatan. Terus abis itu padat. Apa yang dimaksud padat? Kayak gini nih, kalian bisa lihat di gambar. Jadi jarang ada celah antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Pasti ada aja nih. Misalnya di sini ada tumbuhan apa, nanti sebelahnya ada lagi. Jadi jarang ada space kosong. Kayak gitu, padat. Sinar matahari sepanjang tahun. Tapi sinar mataharinya itu tidak bisa sampai bawah. Alasannya karena kalau di bioma hutan hujan tropis ini semua pohon-pohonnya atau rata-rata pepohonannya itu rata. Jadi pohon itu rata. Jadi dari atas misalnya atas segini, maka ke bawah dia akan segini. Kayak gitu. Jadi dia nggak nyampe bawah tuh. Karena dia nggak nyampe bawah, nah yang di bawah ini jadi lembab. Lalu di bawah ini dia banyak lumutnya. Biasanya kayak gitu. Nah itu hutan hujan tropis tuh. Biasanya begitu bentukannya. Kayak gitu ya. Persebarannya ada di Brazil, di Indonesia. Intinya sepanjang garis tropis itu pasti ada hutan hujan tropis. Kalau di Indonesia sendiri biasanya ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, lalu ada di Sumatera. Kalau di Pulau Jawa dia adanya bioma hutan musim tropis. Ini aku mengganggu pemandangan banget sih. Pindah-pindah. Oke. Nah, gini kan lebih asik. Bentuknya tuh kayak gini. Jadi hutan musim tropis itu memiliki ciri-ciri kalau musim panas dia itu akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi evaporasi atau penguapan. Biasanya tumbuhannya adalah pohon jati. Nah, daun jati itu akan menggugurkan dirinya sendiri ketika musim panas. Tujuannya untuk mengurangi evaporasi itu sendiri ya. Perbedaan antara hutan musim tropis dengan bioma gurun, hutan gugur. Kalau bioma hutan gugur itu adanya di negara dengan 4 musim. Sedangkan kalau bioma hutan musim tropis ya dia adanya di daerah-daerah yang iklimnya tropis. Gitu. Dia ada di Indonesia. Ini ada di Pulau Jawa nih hutan musim tropis. Seperti itu ya. Gitu. Terus strukturnya berlapis. Kalau hutan hujan tropis kan tadi kan rata tuh atas ke bawah. Nah, kalau ini tuh kayak layer. Jadi atasnya kayak lebar banget, bawahnya makin kecil, makin kecil, makin kecil kayak gitu ciri-cirinya. Easy peasy bioma hutan musim tropis dan bioma hutan hujan tropis. Kalau ada yang ditanyain langsung aja di chat, nanti langsung aku jawab. Dan kalau aku kecepatan juga ngomong, oke? Kita lanjut. Ya kan? Siapa sih ini yang bikin slide begini bentukannya? Oke, kita pindah. Tadi udah bioma hutan musim tropis, kita pindah ke bioma hutan gugur. Seperti, nah ada pertanyaan sepertinya. Bedanya apakah hutan hujan tropis sama hutan musim tropis? Kalau hutan musim tropis, dia itu punya bulan basah yang lebih banyak daripada, tuh kan salah gue. Hutan hujan tropis itu punya bulan basah yang lebih banyak daripada bulan kering. Terus abis itu kalau hutan musim tropis biasanya seimbang dua-duanya. Kalau hutan musim tropis itu sendiri, tanamannya biasanya itu berlapis. Jadi dia itu punya lapisan dan mataharinya sampai bawah. Intinya tidak sepadat itu. Kalau misalnya hutan hujan tropis dia itu sepanjang tahun tuh pasti hujan. Kalau hutan musim tropis dia masih ada musim panasnya. Kayak kita nih sekarang di Pulau Jawa. Aku di Pulau Jawa kan di Bogor. Nah di Bogor itu meski namanya kota hujan, dia itu nggak hujan setiap hari seperti di Sumatera. Kalau di Sumatera itu tuh hampir tiap hari hujan. Makanya hutannya itu dinamakan hutan hujan tropis. Terus kalau hutan hujan tropis dia itu hijau sepanjang tahun. Sedangkan kalau hutan musim tropis ada waktunya daun-daun berguguran. Daun-daun berubah warnanya jadi kayak warna daun kering yang mau jatuh itu loh. Kalian pernah lihat nggak sih daun yang kering warna coklat? Nah, kayak gitu tuh. Itu hutan musim tropis. Sedangkan kalau hutan hujan tropis nggak ada tuh ceritanya daun jatuh, gugur, nggak ada. Beda cerita. Gitu. Makasih juga, Naf. Ya. Kalau bioma hutan gugur itu letaknya adalah di negara 4 musim. Letaknya di wilayah subtropis. Contohnya adalah Amerika Serikat, Kanada. Nah, kalian tahu nggak sih
bendera Kanada itu ada kayak daun maple-nya itu. Nah, pohon maple itu sendiri adalah ciri khas dari bioma hutan gugur ini. Dan ciri khas dari negara Kanada itu sendiri. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kalian kesulitan nih, ada pilihan ganda misalnya, yang termasuk ada di wilayah hutan gugur gitu. Nah, kalian jawab aja nggak ada Kanadanya, karena itu pasti ada di situ si Kanada itu. Kalau soalnya ya itu emang ikonik dia banget tuh. Kalau kalian nggak tahu benderanya, search sekarang. Gitu. Ini curah hujannya sekitar 75 sampai 100 mm per tahun. Gitu ya. Kita lanjut ke saudaranya bioma hutan gugur. Enggak saudaraan sih, ini jauh banget ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Karena di PPT aku yang buat, jadi suka-suka aku urutannya. Jangan diikutin ya. Bentar, tunggu. Nah, bioma gurun. Bioma gurun seperti namanya, letaknya di gurun. Begini bentukannya. Nah, kalian tahu ini yang di tengah-tengah, ini namanya oasis. Jadi di hamparan gurun yang luas, nah dia itu ada oasis di tengah-tengah ini sebagai sumber mata air, spring, kayak gitu. Begini bentukannya. Tanamannya berbentuk jarum, curah hujannya rendah. Perbedaan suhunya sangat signifikan. Tanamannya berbentuk jarum, kita bahas satu-satu. Contohnya adalah kaktus. Kaktus itu dia berbentuk jarum. Tujuannya untuk mengurangi evaporasi seperti yang sebelumnya tadi udah aku bilang ke kalian. Lalu curah hujannya rendah, jadi dia tuh jarang banget hujan. Gak kayak si hutan hujan tropis tuh, dia kan hujan mulu. Tiap hari hujan gitu. Kalau ini tuh enggak. Kayak hujannya tuh jarang banget. Kalau hujan tuh kayak udah keajaiban dunia gitu deh. Lalu perbedaan suhunya sangat signifikan. Bagaimana maksudnya sangat signifikan? Kayak gini. Kalau misalnya siang, itu dia akan panas banget. Sekitar 45 derajat Celcius. Ya, sekitar segitu. Sedangkan kalau malam, dia akan dingin banget. Bahkan titik terendahnya adalah 0 derajat Celcius. Kenapa hal itu bisa kayak gitu? Alasannya karena ya dia daerahnya kering, nggak ada pohon. Susah kan? Karena nggak ada pohon, nggak ada tuh yang nahan si cuaca panas dan dingin tersebut. Sedangkan kalau misalnya ada pohon, oh ya kita masih bisa kayak rebutan oksigen pas malam-malam. Jadi pas malam nggak begitu dingin. Nah kalau ini siapa yang merebutan oksigen sama dia? Pohon aja nggak ada ya kan? Nah gitu guys, kenapa suhunya itu bisa sangat signifikan perbedaannya antara siang dan malamnya gitu. Kita lanjut ke, oh ya by the way kalau kalian pengen tanya aja di chat, nggak usah malu-malu, nggak usah malu, nggak usah malu. Selanjutnya adalah bioma padang rumput. FYI, bioma padang rumput. Nah kan ada pertanyaan, kalau tanamannya berbentuk jarum tapi di taiga ada gak sih kak? Soalnya pernah dapat soal kayak gini deh. Ada. Kalau misalnya di gurun, jarumnya itu bener-bener kayak jarum, jadi kayak kecil-kecil gitu, kayak segini-segini. Sedangkan kalau di taiga, bentuk jarumnya itu tuh kayak pohon konifer, kayak pohon cemara. Kalian pernah lihat pohon cemara? Daunnya itu kan kayak daun jarum, tapi warnanya tuh hijaunya tuh hijau banget, kayak gitu. Jadi perbedaan antara gini deh, kalau misalnya aku biasanya ya membedakan antara bioma gurun dan juga bioma taiga. Kalau bioma gurun itu tuh runcing, sedangkan kalau misalnya bioma taiga dia itu masih ada daunnya. Jadi kayak ini kan begini nih, pas kesini ini kan kayak batang daun gitu ya. Nah pas kesini itu baru dia runcing. Sedangkan kalau misalnya kaktus ya dia begitu aja udah emang runcing. Kayak ibarat kata ranting doang nggak ada daun gitu. Kalau taiga ranting ada daun, nah daunnya baru bentuk runcing itu. Gitu. Kalau yang di taiga dia untuk apa kak? Kalau di taiga karena dia daerahnya dingin sama. Dia untuk mengurangi penguapan juga. Kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan kelembapan. Kalau ini tuh untuk kayak mempertahankan hidup, mempertahankan diri dari panas atau mempertahankan diri dari cuaca yang ekstrim. Kalau di taiga dia itu untuk
apa sih namanya, dia tuh untuk kayak mengurangi penguapan itu sendiri. Nah, abis ini kita akan belajar. Aku susah soalnya aku ngejelasinnya agak susah nih. Tenang aja guys, tenang aja. Siapa sih ini namanya? Naf. Kita akan belajar abis ini. Oke, sabar. Ini sengaja yang taiga aku taruh di belakang. Oke, lanjut ke bioma padang rumput. Kalau bioma padang rumput sendiri adanya di iklim sedang. Dia itu ada di Afrika Utara dan Amerika Serikat. Nah, bioma padang rumput ini yang ada di iklim sedang disebutnya stepa. Sedangkan yang ada di iklim tropis disebutnya adalah sabana. Mana sih sabana, dia nggak keluar. Aduh, sore-sore gini jadi pengen fried chickennya sabana. Lapar gue puasa. Perbedaan antara stepa dan sabana. Gini, kalau stepa dia itu full rumput. Sedangkan kalau sabana dia itu ada pohonnya. Dan rumputnya itu biasanya nggak hijau. Nah, bisa dilihat di gambar kayak gini nih. Kalau kalian pernah lihat film dokumenter di Afrika, nah suka kan tuh nunjukin kayak singa ngumpet di sini, ngejar-ngejar antelop, ngejar-ngejar kijang. Nah, itu sabana tuh. Sedangkan kalau stepa dia itu biasanya di Eropa ya. Kayak di Eropa tuh banyak orang yang suka ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing. Nah, ada tuh si stepa ini. Biasanya kalau kalian suka nonton film barat, itu yang mengambil latar belakang peternakan. Nah, itu pasti banyak orang-orang atau anak-anaknya, anak-anak dari si pemain film itu akan bawa kayak gembala mereka itu ke ladang rumput. Nah, itu stepa gitu. Di Indonesia juga ada nih sabana tapi bukan stepa. Dia itu ada di daerah NTT. Kalau kalian pengen lihat, kalian buka YouTube, tonton video pre-weddingnya Fiersa Besari. Nah, di situ ada tuh sabana, mereka ke sabana. Di daerah Jawa juga ada, tapi di Jawa Timur. Kalau kalian tahu, please taruh di chat. Tapi kalau nggak tahu, nanti aku taruh di filenya seperti biasa. Aku kan suka menaruh apa-apa di file. Dan ini last but not least, kita masuk ke bioma taiga. Nah, gini nih bentukan dari perbedaan antara hutan musim tropis dan bioma taiga. Kalau hutan musim tropis tadi kebalik, jadi kayak segitiga kebalik. Jadi yang atas itu lebih lebat daripada yang bawah. Sedangkan yang taiga ini begini bentukannya. Dia itu yang atas dulu lebih runcing, sedangkan yang bawah dia jauh lebih lebar. Seperti itu. Contoh hewannya adalah tupai. Tupai itu kalau kalian nonton film, nggak tahu sih, aku lihat banyak banget di film, kalau tupai itu pasti pasangannya sama pohon cemara, terus dia suka ngumpulin bunga-bunga cemara gitu. Nah, kayak gitu tuh. Yang dimaksud adalah dominasi tumbuhan jarum. Bentuk jarumnya itu kayak gini, nah bukan kayak, nah jadi kan gini nih, mana ya, aku gambar deh. Nah, ini kan kayak gini, ini kan kayak dahan ya, dahan pohon nih. Jadi ini pohon, terus ini ada gitu nih, pohonnya bentuknya kira-kira begini. Jadi dari atas ke bawah itu tuh makin ke bawah makin lebar. Nah, tiap pohon ini dia akan ada ranting. Rantingnya kayak gini. Dan tiap ranting itu pasti daunnya bentuknya begini. Tuh. Sampai banyak. Tuh. Nah, ini perbedaan jarum antara bioma taiga dan juga bioma gurun. Kalau bioma gurun kan bentuknya gini, terus ini begitu kan. Nah, kalau bioma taiga bentuknya itu seperti ini. Bisa digambar dan bisa kalian ilustrasikan. Gitu. Jadi kalian bisa makin paham. Ini aku hapus ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini tuh adanya di lintang tinggi. Dan perbedaan suhunya sangat signifikan. Kalau bioma gurun perbedaan suhu signifikannya antara siang dan malam, kalau ini antara musim panas dan musim dinginnya yang sangat signifikan. Kalau musim panas dia bisa sampai 25 derajat, 28, sedangkan kalau misalnya di musim dingin dia bisa berminus-minus. Jadi kayak -5, -8, kebayang nggak tuh bekunya kayak gimana tuh kalau misalnya kalian tinggal di daerah-daerah yang di bioma taiga ini. Oh my god,
aku tidak mampu gitu. Jadi biasanya ya kalau di bioma taiga nih, dia itu tuh bulan basahnya 9 bulan. Sedangkan bulan keringnya atau bulan panasnya itu cuma 3 bulan. Kayak gitu. Oh ya, by the way ini namanya pohonnya pohon konifer. Sama aja sih sama pohon cemara. Selanjutnya adalah yang terakhir, bioma tundra. Ntar aku pindah dulu. Ntar. Oke. Baru kita klik. Karena trauma kalau misalnya gue di situ dulu. Nah, ini dia nih. Bioma tundra atau kita biasa bilang sebagai padang lumut. Karena di sini itu benar-benar nggak ada tumbuhan sama sekali. Ya tumbuhannya cuma lumut doang. Alasannya karena dia itu suhunya terlalu lembab, terlalu dingin, jadi nggak ada tuh tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di situ selain lumut. Kayak gitu. Jadi karena dia ada di daerah lintang tinggi, di daerah kayak sekitaran Greenland gitu-gitu. Karena dia jadi di lintang tinggi itu, mataharinya susah. Pernah dengar nggak sih kalian kalau misalnya di Greenland itu malamnya lama banget, sedangkan siangnya kayak malam. Nah itulah yang dirasain sama si bioma tundra ini atau bioma padang lumut. Biasa kita bilang padang lumut karena emang tumbuhannya lumut doang. Dan itu nggak kena sinar matahari sama sekali. Walhasil jadinya begitu deh, nggak ada tumbuhan yang mau tumbuh. Gitu. Dan berada di ketinggian lebih dari 2.500 mdpl. Jadi kayak di batas biosfer. Nah, gitu. Biasanya ini tuh di gunung. Kalau kalian pernah naik ke Gunung Semeru, nah biasanya tuh di daerah sini nih, itu udah mulai batu-batu, lalu muncullah ada kayak lumut-lumut. Seperti itu. Nah ini dia nih, batas kondensasi uap air dan lembab. Karena dia lembab, jadi susah ya tumbuhnya. Persebaran fauna di dunia. Semoga kalian masih semangat. Kita akan sedikit lagi selesai. Tenang, sedikit lagi selesai. I will make it fast, oke? Okay? Ini dia petanya. Yang pertama ada kawasan Neartik. Neartik itu di daerah Amerika Utara dan juga Greenland, Kanada, Amerika Serikat. Pokoknya di daerah-daerah yang Amerika. Gini, cara supaya kalian gampang ingetnya kalau Neartik dan Neotropik itu daerah Amerika. Sedangkan Paleartik itu daerah utara. Jadi Rusia, lalu habis itu daerah-daerah yang di atas lah istilahnya gitu. Kalau Etiopian, kalian cari aja negara yang Ethiopia itu di mana ya? Oh, di Afrika. Oh ya, berarti dia adalah kawasan Afrika dan juga batasnya itu sampai Eropa di bagian timur gitu. Terus kalau Oriental, kira-kira kalau yang dimaksud Oriental tuh apa ya? Orang kita. Oh iya, Oriental berarti daerahnya itu daerah Asia. Ya Asia Tenggara gitu. Terus abis itu kalau Australian, oh ya Australia, oh ya berarti kawasan Australia. Contohnya adalah Papua. Kenapa sih Papua itu masuk ke wilayah Australia? Ya karena berjuta-juta tahun yang lalu mereka adalah satu kesatuan seperti itu. Gitu. Jadi neotropical. Oh ya by the way, kalau aku ya dulu pas aku kelas 11, aku tuh nginget si Neartik ini berarti near Arctic. Jadi dekat dengan Arktik. Gitu. Jadi dia di bagian atas. Sedangkan neotropik ne Amerika tapi bagian tropis, bagian selatan gitu. Jadi ini peta persebarannya. Sedangkan ini kita belajar dari awal dulu yang neartik dan neotropik. Yang mana yang neartik, yang mana yang neotropik. Ayo cepetan kalian please kasih tahu ke aku di chat yang mana nih hewan-hewan ini, yang mana neartik, yang mana neotropik. Dan sebutin nama hewannya. Ayo, bisa nggak? Lima yang neartik. Oke, ada lagi nggak? Ayo, lagi. Ada lagi nggak yang mau jawab? Nah, kalau misalnya di aku, di kawasan Neartik itu letaknya ada di Amerika Utara dan Greenland.
Sebentar ya guys. Oke, kita lanjut. Mana ya? Ini dia. Yang sebelah kiri aku ini, atau di kalian sebelah mana sih? Ini namanya adalah kambing gurun. Kambing gunung. Kenapa jadi kambing gurun? Nah, dia itu adalah di kawasan neartik, sedangkan dia ini, aku bilangnya alpaka, dia itu ada di kawasan neotropik gitu. Jadi contoh hewan neotropik adalah armadillo, alpaka, si dia nih, si lama, terenggiling, kuda, kera, tapir, siumang, orang utan, dan juga ikan piranha. Itu ada di Brazil, di daerah apa sih namanya, hutan Amazon di Brazil kan, bener kan gue kan? Jangan sampai salah ketahuan nih lagi, yuk gue jelek. Kalau yang neartik sendiri, dia itu contohnya adalah antelop, tupai, kalkun, burung biru, bison, salamander karena dia berlendir, dan juga karibu, juga domba gunung, seperti itu. Terus abis itu pasti kalian pada nanya, terus kalau misalnya polar bear, penguin, itu di mana? Kan neartik juga daerah dingin. Jawabannya adalah dia itu ada di daerah paleartik atau di bagian utara bumi gitu. Jadi masuknya kayak Rusia gitu-gitu kan. Di Rusia kan kalian tahu kan ada beruang. Bahkan orang-orang biasa ngira kalau orang Rusia tuh pelihara beruang. Coba kalau kalian suka nonton videonya Turah. Jadi mari kita lanjutkan, kita bahas. Nah, ini dia nih, Paleartik. Kawasan Paleartik itu contohnya, nggak contohnya sih, ini persebarannya. Itu ada di, kita bisa lihat petanya, ada di Cina, di Rusia, di Arktik. Kayak gitu. Di Arktik itu di Kutub Utara. Contohnya adalah si polar bear ini. Bukan polar bear, ini contohnya adalah panda. Intinya adalah hewan-hewan yang punya bulu yang tebal atau lapisan lemak yang tebal. Contoh hewan lapisan lemak tebal itu adalah penguin. Penguin tuh lapisan lemaknya tebal kan, jadi dia kuat tuh, dia tinggal di daerah dingin. Sedangkan kalau misalnya di Etiopian itu biasanya hewan-hewan yang jarang banget kita ketemu ya. Jerapah, gajah Asia, terus abis itu ada bison, kayak gitu ya. Terus abis itu ada zebra, kuda Nil, ada lemur. Kalau kalian tahu lemur, dia itu tinggalnya di Madagaskar. Menetapnya di bagian Madagaskar. Gitu, itu Etiopian. Ciri khasnya adalah dia pasti unik. Dan kita tuh biasanya langsung tahu, ini tuh pasti di Etiopian. Kenapa panda tahan di Taman Safari, Kak? Bukannya panas. Kan di puncak. Puncak kan dingin. Main-main sini ke puncak deket rumah aku. Gitu. Kalau di puncak tuh dingin, guys. Gitu. Tapi aku juga nanya ya, maksudnya kan puncak nggak sedingin Cina ya? Apa mungkin mereka pakai AC? Tapi mana mungkin mereka pakai AC di alam? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya, guys. Aku tidak akan membiarkan kalian penasaran. Nah, jadi mari kita lanjutkan. Kenapa nih? Oke, Kak, terima kasih. Ya ampun. By the way, kalian jangan serius-serius banget ya belajar sama aku. Aku orangnya nggak serius. Nggak ada yang canda. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah Oriental dan Australis. Entah mengapa. Kenapa PPT-nya susah sekali loh. Ini dia. Oke. Oriental dan Australis. Oriental. Berarti daerah kita nih, daerah Indonesia. Ciri khasnya ya pasti kita sering ketemu lah sehari-hari, orang utan, terus habis itu bekantan, nah kayak gitu-gitu, tapir, babi hutan, intinya pasti kita kenal kalau Oriental, dan pasti kita tuh tahu badak Sumatera atau badak bercula satu, terus habis itu ada lagi harimau, gitu, harimau Sumatera itu kan Indonesia banget. Selanjutnya adalah Australis. Kalau Australis atau Australian ini ciri khas yang paling signifikan yang bisa kita lihat adalah hewan-hewannya
itu pasti punya kantong untuk nyimpen anaknya. Contohnya adalah kanguru, walabi gitu. Terus abis itu pasti dia itu kalau burung, bulu-bulunya pasti bagus, berwarna-warni. Contohnya burung kakatua, burung cendrawasih. Nah, itu australis tuh. Karena bagus-bagus intinya bulunya. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau teman-teman tanyain atau enggak? Kalau ada silakan bertanya. Kalau tidak ada, tidak masalah. Kita bisa lanjut ke persebaran flora di Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan. Kenapa PPT-nya hari ini nyebelin banget? Dia nggak mau di klik next dong. Nah, FYI aja, persebaran flora di Indonesia sendiri dibagi berdasarkan iklim yang biasanya yang disebutkan oleh W. Koppen. Tahu kan iklim yang AW, AF, AM gitu-gitu. Nah, itu adalah persebaran flora di Indonesia. Nih, kayak gini nih. Yang pertama adalah bagian tropis basah atau AF. Bagian tropis basah sendiri ini ada di wilayah bagian barat, Indonesia bagian barat. Jadi kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan, habis itu sebagian Sulawesi, yaitu tropis basah. Sedangkan kalau tropis sedang yaitu di Indonesia bagian tengah atau AM. Jadi tropis berarti A, sedangkan basah berarti F. Tropis berarti A, sedang berarti M. Tropis berarti A, kering berarti W. Itu cara ingat yang paling ampuh. Oh, kalau basah F, sedang M, kering W gitu. Gitu. Itu berlaku buat semua pembagian suhu dan iklimnya. Nanti aku akan taruh juga di file, jadi kalian bisa baca semua pembagian iklim yang disebutkan oleh W. Koppen ini. Kalau tropis basah, contohnya adalah hutan hujan tropis. Itu di daerah Sumatera, Jawa, enggak Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalau sedang berarti bagian hutan musim, sedangkan kalau tropis kering berarti dia daerah sabana. Contohnya adalah di bagian Nusa Tenggara, itu ada sabana. Kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyain langsung ke kolom chat aja, dan kalau aku kecepatan ingetin aku ya. Nah, lanjut ke persebaran fauna di Indonesia. Ini yang paling gampang yang kita biasanya temuin. Ini kita sebutin dulu ya, peta persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis, lalu tipe peralihan di bagian tengah, dan tipe australis atau di bagian Papua. Tiap-tiap tipe ini dipisahkan oleh 2 garis imajiner. Yang pertama adalah garis Wallace yang memisahkan antara tipe asiatis dengan tipe peralihan. Lalu ada garis Weber yang memisahkan antara tipe peralihan dan tipe australis. Gitu. By the way, kalau misalnya kalian tahu kenapa tipe asiatis ini hewannya, belum. Hewannya mirip-mirip semua. Itu karena dulu di bagian Kalimantan, Jawa, dan juga Sumatera ini tuh menjadi satu kesatuan yang biasa kita sebut sebagai dangkalan sahul. Dia bersatu juga dengan apa sih namanya? Singapura, Malaysia. Pokoknya intinya dulu kita tuh menjadi satu kesatuan sebelum zaman es berakhir. Setelah zaman es, daerah permukaan yang menyatukan ini semua karena dia terlalu rendah itu tenggelam 7 cm di bawah permukaan laut. Lalu semakin dalam, semakin amblas, mengalami sedimentasi, lalu terciptalah lautan seperti sekarang. Gitu. Sedangkan kalau tipe asiatis, australis, dulu dia tergabung dengan benua Australia gitu. Makanya hewan di Pulau Papua dengan di benua Australia itu mirip-mirip kayak gitu. Tergabung di dangkalan sahul. Kalau ini tergabung di dangkalan Sunda. Sedangkan kalau tipe peralihan, dia tidak tergabung di antara keduanya. Jadi dia emang dari dulu begitu aja sendiri gitu. Makanya kalau misalnya kita biasa bilang nih hewan Indonesia, hewan endemik Indonesia itu pasti adanya di tipe peralihan. Babi hutan, komodo, kayak gitu-gitu. Tapir, nah itu adanya di bagian sini nih. Karena di bagian sini itu pasti juga mirip-mirip.
Di bagian sini juga mirip sama yang ada di Australia gitu. Paham ya? Pembagiannya kalau Asiatis berarti mirip-mirip sama tipe Asia. Kalau peralihan itu pasti beda sendiri. Kalau tipe Australis itu pasti dia mirip-mirip sama yang tadi Australian kalau kita sebelumnya udah belajar. Kayak gitu. Gimana? Udah paham sampai sini? Atau ada yang masih pengen ditanyain? Karena setelah ini kita akan main games dan gamesnya digabung nilainya sama yang tadi. Jadi yang mendapatkan nilai tertinggi hubungi saya. Bentar, kita mari lihat chatnya. Paham Kak? Oke, itu yang di peralihan yang kayak banteng apa Kak? Ya itu emang banteng guys. Gitu. Itu emang banteng. Calon istri Doyong. Gimana sih nyebut nama dia? Doyong kan? Doyong. Anyways, okay. Itu dia emang banteng yang berponi. Yang ini nih tapir. Harusnya ada babi hutan, tapi babi hutan tidak ada di picture ini, tidak lengkap. Lalu di sini ada komodo seperti itu. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyain, kita main game. Ini kesukaan aku. Aku hidup untuk bermain. Canda. Oke. Sebelum berakhir, aku mau ngajak kalian main game lagi. Karena ini partisipannya tinggal 13, mungkin mereka membeli bukaan atau bagaimana, aku tidak mengerti. Jadi mari kita start new quiz. Yang after quiz hari ini. Silakan buka quizisnya lagi. Maaf merepotkan kalian. Cuman ya sudah tidak apa-apa. Karena aku suka merepotkan orang. Gak ada yang canda. Nih, passwordnya 4087656. Aku tungguin. Karena pasti ntar tinggal 11. Kalau semuanya ikut. Doyong. Oke, bagus. Vira. D. Bacanya D atau D? Ada V. Nama gue V. Selalu salfok sama dia. Ada Hechan. Amin. Kenapa namanya begitu? Ada namanya Jae. Ada yang namanya C. Ayo 2 lagi dong. Siapa nih yang belum ikut? Aku cek nih. Naf, ayo Naf. Lolos SBM 2021. Pasti lolos. Oh ya, ini udah 11. Oke, udah semua. By the way, sebelum kita mulai, aku ingin ingetin ke kalian kalau hari Senin, aku sama temen aku, sesama tutor geografi, namanya Jia, Kak Jia, kita akan bahas SIMAK UI tahun 2019. Jadi buat kalian yang mau ikutan seleksi UI tahun ini, bisa belajar bareng kita buat bahas SIMAK UI 2019. Karena kalau ada kesempatan lagi setelah Lebaran, mungkin aku akan bahas yang 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita mulai. Oke, iklim AM bagian tengah. Seperti biasa aku akan menjawab yang salah. Wow. Jenis fauna khas yang terdapat di wilayah Australis. Ingat, Australis tuh yang kayak gimana coba? Yang mirip-mirip sama Australis yang di fauna dunia itu. Fine. Gitu ya. Tuh kan. Oke, yang ketiga, jenis hewan oriental. Oriental tuh bagian mana? Coba, ayo. Tadi kita udah belajar oriental. Perbedaan signifikan antara sabana dan stepa. Nah, tuh baca cepet guys. Ayo, panik dikit ada. Alright, next. Alasan alami mengapa fauna tipe peralihan memiliki ciri khasnya sendiri. Aku jawab nggak salah.
seperti biasa, emang anaknya suka bermain-main. Oke. Oke. Intinya gitu. Oke deh. Wow, Safira, kamu ya benar-benar. Oke. Alright. Baru 6 yang kelar. 8. 2 lagi nih. Siapa nih belum selesai? Si D sama siapa satu lagi, ya Allah. Alright. Oke, fine. Alright. Oke. Kita end game aja. Kita lihat siapa yang menang. Ya, kita udah lihat ya tadi. Safira. Jadi please skornya jumlahin. Nanti bisa yang tertinggi silahkan hubungi aku di Instagram dan Twitter aku. Atau Twitter aku. Jangan dua-duanya, nanti aku bingung. Kita bahas dulu. Tadi karena masih ada yang salah dikit-dikit nggak apa-apa. Mungkin karena tadi aku ngejelasinnya kurang jelas juga, makanya aku minta kalian untuk interupsi ya kalau aku membuat sebuah kesalahan atau aku ngejelasinnya kurang jelas. Nah ini nih, jenis hewan oriental, orangutan dan badak. Karena panda itu adalah hewan bagian Paleartik, sedangkan kasuari adalah Australian. Badak ya oriental, tapi jerapahnya adalah Ethiopian. Gajah Afrika Ethiopian, komodonya oriental. Gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat yang sebelah sini. Bawahnya jenis fauna khas yang terdapat di wilayah Australis. Australis itu bagian timur Indonesia. Jawabannya adalah cendrawasih, kanguru, dan koala. Marsupilami betul di Australis. Kiwi betul, burung kiwi ya maksudnya di Australis. Tapi komodonya dia bukan di wilayah Australis. Dia di tipe peralihan. Atau kalau misalnya mau di persebaran dunia, dia di tipe oriental. Kanguru dia ada di Australis, gajah dia ada di Asiatis dan juga Ethiopian, burung emu ada di Australis. Burung unta Australis, walabi Australis tapi gajahnya Asiatis atau di oriental, Ethiopian gitu deh. Pertanyaan ketiga, alasan mengapa fauna tipe peralihan memiliki ciri khasnya sendiri? Jawabannya adalah karena dia tidak tergabung di dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Gitu. Bagian keempat, bagian tengah Indonesia yang dikategorikan sebagai iklim AM. Tadi kan kalau misalnya menurut Wekopen kita udah belajar tuh kalau tropis basah AF, dia bagian barat, bagian tengah AM, sedangkan bagian timur AW. Nah, 3 itu tuh kalian ingat ya. AF, AM, AW. Barat, tengah, timur. Seperti itu. Kalau di bagian yang tengah, nah dia adanya hutan musim tropis. Sedangkan kalau hutan hujan tropis ada di wilayah iklim AF atau di wilayah iklim basah. Kalau sabana dia di wilayah iklim yang kering atau AW gitu. Perbedaan signifikan antara sabana dan stepa. Sabana terletak di daerah tropis, betul. Sedangkan stepa berada di iklim sedang, betul. Sabana tidak memiliki pepohonan, salah. Karena sabana memiliki pepohonan, yang tidak memiliki pepohonan adalah stepa. Stepa masih memiliki pepohonan, salah. Sabana tidak memiliki pohon. Jawabannya adalah sabana yang punya pohon. Lalu, sabana memiliki wilayah yang berbatasan dengan gurun. Sedangkan stepa tidak. Salah. Yang berbatasan dengan gurun adalah stepa. Sedangkan sabana dia tidak berbatasan dengan gurun. Dia biasanya berbatasan dengan hutan. Seperti itu ya. Hari ini pembahasannya bagaimana? Seperti yang aku sudah janjikan sebelumnya, kalau misalnya belajar geografi sama aku, itu pasti jadi lebih mudah dan lebih gampang. Juga kalian lebih paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa tonton lagi videonya, nanti akan ada di YouTube-nya Bersinar. Makasih teman-teman, selamat buka puasa, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngabuburit sama aku hari ini. Buat yang menang, buat yang menang aku belum kasih tahu.
Bentar. Ini Instagram aku kalau kalian mau nagih hadiah. Oh ya teman-teman, jangan lupa isi survei. Bang Razan tolong kasih link surveinya biar mereka bisa langsung klik gitu. Ini namanya Instagram aku, bentar. Aku lagi ketik. Dan Twitter. Nah, itu dia. Tuh teman-teman, aku minta tolong untuk kemajuan diri aku. Kalian bisa isi survei Bersinar Project dan isi feedback aku. Kalau gitu, semoga kalian punya waktu yang baik